warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Zaki Purnomo dengan NIM 01031282227040. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait bab 9 yang berjudul Penawaran Uang dan Kegiatan Ekonomi Negara. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan materinya. Semenjak beberapa abad yang lalu, para ahli ekonomi telah menganalisis efek dari perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Analisis-analisis yang menjelaskan tentang hubungan antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara dinamakan teori keuangan. Sehingga, permulaan abad ini, analisis ahli ekonomi klasik mengenai uang, terutama membahas ciri-ciri pertalian antara penawaran uang dengan tingkat harga. Akan ada dua topik yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama adalah teori keuangan utama dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Baiklah, di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran uang dan harga pandangan pasif. Ahli-ahli sebelum Keynes menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah teori kuantitas dan teori sisa tunai. Kedua teori tersebut memiliki pandangan yang sama, yaitu perubahan dalam penawaran akan menimbulkan perubahan yang sama presentasi dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran menaikkan harga pada tingkat yang sama, begitu juga dengan penurunan. Kemudian yang berikutnya adalah teori kuantitas uang. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Teori kuantitas itu didasarkan oleh dua asumsi. Yang pertama adalah laju peredaran uang adalah tetap, dan yang kedua adalah kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori sisa tunai. Teori sisa tunai memiliki pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya. Kemudian ada kritik ke atas teori kuantitas uang. Ada 5 kritik, tapi saya akan menjelaskan 2 diantaranya. Yang pertama adalah permisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Asumsi ini erat hubungannya dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan yang penuh. Kemudian yang kedua adalah laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat dan mengurangi laju peredaran uang. Inflasi dapat menyebabkan peredaran uang bertambah cepat. Kemudian materi berikutnya adalah teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes menerangkan 3 hal. Yang pertama adalah tujuan masyarakat untuk menggunakan uang. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Dan ketiga adalah efek perubahan penawaran uang ke atas ekonomi negara. Keynes sendiri memiliki pendapat tentang tujuan memegang uang. Menurutnya ada 3 tujuan dalam memegang uang. Yang pertama adalah untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, yang mana masyarakat menyisihkan uangnya untuk berjaga menghadapi masa depan yang mungkin ada masalah penting ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk spekulasi. Masyarakat menyimpan uangnya untuk membeli obligasi dan saham perusahaan. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah permintaan uang dalam grafik. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan meminta uang. Yang pertama adalah tujuan transaksi, yang kedua adalah tujuan berjaga-jaga, dan ketiga adalah tujuan spekulasi. Dan berikut adalah grafik dari permintaan uang. Dan sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu uang dan keadaan ekonomi menurut pandangan Keynes. Jadi menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal bab ini, bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan perubahan pada tingkat harga, tetapi tidak menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan keadaan ekonomi negara. Nah, pandangan para ahli-ahli ekonomi klasik ini berbeda dengan pandangan Keynes yang berbanding terbalik, di mana teori Keynes menyatakan bahwa perubahan dalam penawaran uang tidak akan menyebabkan perubahan pada tingkat harga, tetapi menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan keadaan ekonomi negara.
Efek perubahan penawaran uang ke atas kondisi ekonomi negara ini dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua, perubahan suku bunga akan menyebabkan perubahan jumlah investasi. Yang ketiga, perubahan investasi akan menyebabkan perubahan pengeluaran dan pada akhirnya pendapatan nasional. Nah, ke tahap-tahap tersebut dinamakan sebagai mekanisme transmisi, di mana mekanisme transmisi adalah suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kondisi ekonomi negara. Dan di sini saya akan menampilkan grafik yang saya ambil dari buku Ekonomi Makro, yaitu grafik efek perubahan penawaran uang ke atas kondisi ekonomi negara. Dan di sini ada 3 grafik yang saya tampilkan. Baiklah, selanjutnya ada teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes, di mana Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang pada tingkat harga, dikarenakan masih banyak pengangguran dan perubahan itu hanya menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Maka dari itu perubahan itu tidak menyebabkan perubahan pada tingkat harga. Dan selanjutnya ada perangkap likuiditas, di mana perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan tujuannya hanya mencapai spekulasi yang menjadi elastis sempurna. Dan juga di sini saya akan menampilkan grafik yang saya ambil dari buku Ekonomi Makro, yaitu grafik perangkap likuiditas. Baiklah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek perubahan kurva agregat demand dan agregat supply. Seperti yang kita ketahui, keseimbangan permintaan agregat dengan penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam perekonomian. Perbedaan ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perubahan agregat demand saja, yang kedua perubahan agregat supply saja, dan yang ketiga yaitu perubahan serentak antara agregat demand dan agregat supply. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kurva agregat demand dan agregat supply serentak ke kiri. Perubahan atau pergeseran kurva ini disebabkan oleh perubahan harga dan bahan mentah yang didapat ataupun diimpor mengalami kenaikan. Nah, kenaikan inilah tentunya menyebabkan harga barang jadinya juga ikut naik, sehingga menyebabkan perubahan pada tingkat harga, yaitu dari P0 menjadi P1. Jika harga barang meningkat, maka berakibat menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nasional real. Pada kurva dapat kita lihat terjadi perpindahan dari Y0 menjadi Y1. Perubahan ini nantinya akan menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja dan berdampak berkurangnya pendapatan real rumah tangga. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat konsumsi rendah yang disebabkan harganya yang tinggi, maka juga akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan ke produsen. Jika jumlah barang yang diproduksi sedikit, maka sang produsen hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja yang dilanjutkan dengan banyaknya karyawan yang di PHK, sehingga tingkat konsumsi masyarakat berkurang karena yang awalnya mereka berpenghasilan menjadi tidak berpenghasilan dikarenakan kehilangan pekerjaan. Nah, perubahan ini mengakibatkan menurunnya permintaan agregat, di mana akan menyebabkan permintaan agregat bergeser dari dari AD menjadi AD1, sehingga tercapailah keseimbangan di titik P2, yaitu ketika tingkat harga berada di titik P2 dan pendapatan realnya berada di titik Y2. Oleh karena itu, kenaikan barang mentah tersebut akan menyebabkan bergesernya kurva AS ke AS1. Dikarenakan kurva AD juga ikut mengalami perpindahan, yaitu dari AD ke AD1, maka dapat dikatakan AD dan AS berubah secara serentak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pergerakan kurva agregat demand dan agregat supply ke kanan.
Perubahan ini terjadi karena pemerintah melakukan perbaikan terhadap infrastruktur dan menurunkan pajak-pajak yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan. Dengan turunnya pajak, maka berpengaruh terhadap harga barang yang akan diproduksi. Hal ini mengakibatkan tingkat harga turun dari P0 menjadi P1. Dengan turunnya harga, maka otomatis konsumsi masyarakat cenderung meningkat dikarenakan harga barang tersebut murah dan berujung mempengaruhi pendapatan nasional real, di mana pendapatan nasional real meningkat dari Y0 ke Y1 sehingga menggeser kurva AS menjadi AS1. Karena meningkatnya pendapatan nasional, maka akan memperbesar kesempatan kerja dikarenakan konsumsi rakyat yang tinggi. Otomatis produsen membutuhkan pekerja yang lebih banyak. Karena adanya perubahan atau penambahan lapangan pekerjaan ini akan meningkatkan permintaan agregat demand bergeser menjadi agregat AD1. Pergeseran tersebut menyebabkan terbentuknya keseimbangan baru di titik E2, di mana tingkat harga berada di titik P2 dan pendapatan nasional realnya berada di titik E2. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman yang lain sudah menjelaskan tentang penawaran uang dan harga, kemudian teori Keynes, uang serta kegiatan ekonomi, perubahan penawaran uang menurut pandangan Keynes, dan perubahan penawaran uang menurut analisis ADAS, kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral guna menjaga stabilitas peredaran uang. Kebijakan moneter tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah bank sentral yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga di dalam perekonomian. Contoh kebijakan moneter kuantitatif adalah operasi pasar terbuka, yaitu melakukan jual beli surat berharga kepada masyarakat ataupun lembaga keuangan lainnya. Bentuk tindakan yang diambil tergantung dengan masalah ekonomi yang dihadapi. Jika perekonomian menghadapi masalah ataupun resesi seperti menghadapi kemunduran ekonomi dan pengangguran yang meningkat, bank sentral mengatasi masalah tersebut dengan cara menambah penawaran uang dan menurunkan suku bunga. Penawaran uang perlu ditambah dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Penawaran uang akan bertambah apabila bank sentral melakukan pembayaran atas pembelian surat-surat berharga tersebut. Sedangkan ketika inflasi, kegiatan ekonomi harus dikurangi dengan cara membeli surat-surat berharga yang bertujuan mengurangi penawaran uang. Yang selanjutnya adalah kebijakan kuantitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang bertujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Bank sentral dapat mengarahkan bank-bank perdagangan untuk memberikan pinjaman kepada sektor, contohnya seperti sektor pertanian, perkebunan, ataupun perikanan, terutama para pedagang-pedagang kecil, dengan syarat-syarat yang ringan. Contohnya adalah dengan memberikan suku bunga yang rendah. Kebijakan-kebijakan tersebut bermanfaat bagi perekonomian, sehingga ekonomi dapat bergerak dan penyebaran uang dapat merata. Efek kebijakan moneter dalam grafik dapat digambarkan seperti berikut ini. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat, penawaran agregat, Y sama dengan AE. Efek kebijakan moneter juga dapat diterangkan dalam analisis ADAS seperti yang digambarkan dalam grafik B. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.